Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih pada semangat kan ya, meskipun ini udah sesi yang terakhir dari pagi. Jadi yang terakhir kita akan bahas untuk soal TO biologi. Gimana pada siapkan ya? Insya Allah. Oke, sebelumnya bisa ada yang lupa perkenalkan nama kakak Titin Ernawati. Boleh dipanggil yang Kak Titin, Kak Erna. Kayaknya ini udah pertemuan kesekian ya kita ketemu. Oke, yuk kita langsung ke soal aja. BTW sebelumnya soal suara aku kedengaran jelas? Kedengaran. Jelas, Kak. Oke, bocor gitu deh udah. Oke, kita langsung mulai. Itu soal biologinya dari soal nomor 61 ya, Nak ya. Nah, yang nomor 61 pada saat metafase dua kromatit masih bergabung pada bagian yang disebut. Oke, kalau untuk soal nomor 61 ini konsep materinya berarti substansi genetik dan juga ada hubungannya sama pembelahan sel. Nah, di sini ditanyanya kalau pas lagi metafase kromatitnya itu masih bergabung di bagian yang disebut dengan apa? Nah, kita ingat-ingat lagi kalau metafase itu adalah salah satu pembelahan sel, ada di pembelahan mitosis, ada juga di pembelahan meiosis ya. Terus kalau kalian ingat pembelahan di fase metafase itu ciri khasnya kromosomnya berjajar di tengah ya, atau disebut juga dengan daerah atau bidang ekuator. Nah, kemudian ciri khasnya itu kromosomnya atau suka disebut juga dengan kromatid. Jadi kalau aku pisahkan gambarnya, nah di dalam satu kromosom ini terdiri dari dua pasang lengan atau yang disebut juga dengan kromatid. Nah, terus kromatidnya itu masih menyatu di satu bagian bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya ini kita sebut juga dengan apa sih, bro? Ada yang ingat? Depannya S, di optionnya depannya S juga ada 4 ya. Nah, bagian tengahnya ini kita sebut dengan sentromer. Jadi udah ketahuan nih jawabannya kalau untuk pembelahan sel di fase metafasenya, kromatidnya itu masih nyatu di bagian tengahnya atau bagian tengahnya tadi disebutnya sentromer. Jadi jawabannya yang D. Bravo. BTW tulisan aku segini kebaca jelas? Jelas, Kak. Baik. Lanjut, yang nomor 62. Berikut ini yang bukan ciri dari profase mitosis adalah ini juga masih ngomongin pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan baik, yang ditanya fase profase itu berarti kan fase yang paling awal banget. Bentar, aku review-nya dari ini aja deh. Dari urutan pembelahan mitosis. Nah, diawali dengan tahapan profase, kemudian metafase, lalu anafase, sama yang terakhir telofase atau kunci 3D-nya promat. Nah, kalau untuk tahapan yang pertama, yang profase itu ciri khasnya biasanya nih si kromosomnya itu yang asalnya berupa benang atau disebutnya kromatin, dia akan menebal jadi kromosom, kemudian mengalami duplikasi atau penggandaan. Kemudian bagian lainnya lagi yang khas untuk profase adalah ini, gengs. Membran intinya itu melebur atau hilang atau tenggelam, terserah ya. Termasuk yang ada di bagian dalam dari inti selnya, yaitu anak inti atau nukleolus itu cuma tinggal sedikit lagi karena dia juga melebur atau tenggelam. Terus bagian lainnya lagi yang khas adalah ini organel sel yang berperan untuk mengatur pembelahan sel. Itu kita sebut juga dengan sentriol. Nah, sentriolnya yang asalnya berdua tuh barengan deketan, tapi kalau di profase sentriolnya OTW berpisah. Jadi mulai menjauh, tapi belum jauh-jauh banget. Nah, sekarang kita coba cek di optionnya. Yang ditanya yang bukan ciri profase. Kalau yang A, nukleolus lenyap, nukleolus sama aja dengan tadi ya, anak inti, yes, itu mah. Terus yang keduanya, membran inti menghilang atau membran intinya melebur ini. Kalau kalian ingat, membran intinya gambarnya jadi putus-putus. Kalau di gambar aslinya biasanya kayak gitu. Ini juga betul. Terus yang C, kromatinnya pendek dan juga menebal. Yes, karena di sini yang terlihat sudah bukan benang kromatin lagi, tapi ini kita sebut juga dengan kromosom. Kemudian yang keempat, sentriol menghasilkan benang tubulin atau benang tubulin di sini disebut juga dengan benang spindle atau benang pembelahan atau disebut juga dengan benang gelendong. Nah, di sini memang ya kalau dari setiap sentriolnya itu muncul benang pembelahan atau tadi spindle atau gelendong.
Nah, yang keliru berarti yang itu organel sel di luar inti mulai tampak jelas, justru organel selnya udah mulai nggak kelihatan. Jadi kalau di gambar aslinya atau penampakannya di mikroskop itu yang terlihat hanya cairan sel atau sitoplasma. Jadi organelnya udah nggak kelihatan. Maka jawabannya nomor 62 udah jelas deh yang yang ekos. Oke, aku ngerap ya supaya bisa kebahas soalnya banyak. Terus lanjut nomor 63. Pada saat bakteriofag menyerang inang Escherichia coli, bagian dari bakteriofag yang masuk ke dalam sitoplasma inangnya adalah mau nanya dulu deh, kalau bakteriofag itu apa deh? Masih ingat nggak? Ini materi kelas 10. Judul babnya adalah makhluk hidup yang sekarang lagi hits yang bikin kita jadi belajarnya harus jauhan. Apa coba? Itu adalah virus ya. Jadi yang nomor 63 itu materinya virus. Kemudian di situ ada istilah bakteriofag atau fag aja. Nah, jadi jangan terjebak gara-gara depannya ada kata bakteri. Jadi makna atau arti dari bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, kemudian kalau virus menyerang bakteri atau nggak cuma ke bakteri sih, gengs, misalnya dia menyerang sel lain, maka saat dia melakukan serangan atau melakukan aksi parasit itu, tubuh virusnya itu nggak semuanya masuk ke dalam sel yang ditumpangi. Jadi kalau kalian pernah ingat nih, bentuk bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri itu bentuknya kayak robot kayak gini. Kemudian di dalamnya itu ada materi genetik berupa DNA. Nah, terus ini yang bentuknya agak kotak ini ceritanya adalah sel bakteri. Nah, jadi saat virusnya ini mau menyerang sel bakteri, yang masuknya itu hanya materi genetik atau DNA-nya aja. Sedangkan bagian luar dari tubuh virusnya itu nggak. BTW kalau untuk bagian-bagian virusnya secara umum dia itu dibagi jadi 2 bagian ya. Nah, ada bagian apa aja nih? Yang pertama ada bagian kepala, terus bagian bawahnya itu disebut dengan selubung ekor atau ekor aja deh. Nah, kemudian di bagian kepalanya ini ada pelindung terluar yang dia itu secara tidak langsung ngasih bentuk ke virusnya, itu yang disebut dengan kapsid atau nama Indonesianya selubung protein. Kemudian bagian dalamnya berisi materi genetik yaitu DNA kalau untuk virus yang bentuknya kayak gini. Terus kalau bagian bawahnya, bagian ekornya ini yang pendek, strukturnya sama kayak bagian tubuh kita nih, penyatu kepala sama badan yaitu leher. Terus bagian yang agak panjangnya ini adalah selubung ekor. Lalu yang bagian bawahnya kayak kaki atau serabut ini disebutnya serabut ekor. Nah, terus kadang-kadang kalau kelihatan ada bagian yang agak runcing di paling bawah itu adalah jarum paus gitu. Nah, ini untuk struktur dari tubuh virus. Jadi saat dia menyerang sel bakteri atau sel apapun, maka cangkangnya itu nggak masuk, yang masuk hanya asam nukleat atau materi genetik atau kalau di sini berarti DNA. Jadi jawabannya nomor 63 adalah yang Kak, aku mau nanya. Boleh, Say? Kalau misalnya virus tuh isinya cuma DNA doang, apa ada yang RNA? Oh, jadi kalau virus itu materi genetiknya emang hanya salah satu. Ada yang punyanya DNA aja, ada yang punyanya RNA aja. Contohnya nih, kalau virus yang di dalam tubuhnya itu mengandung DNA, misalnya kayak ini bakteriofag. Atau kalau yang di dalamnya berupa materi genetik RNA, contohnya virus sekarang, virus corona, kemudian Ebola, itu materi genetiknya RNA. Jadi memang beda-beda. Dan yang khas banget buat virus itu memang materi genetik yang dia punya tuh hanya salah satu aja, DNA aja atau RNA aja. Kalau makhluk lain termasuk kita, materi genetiknya kan punya dua-duanya. Gitu. Ada lagi? Udah Kak, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi ya kalau nggak ada. Ke yang nomor 64. Nah, untuk soal nomor 64 ini konsepnya gabungan antara monera atau bakteri sama kemosintesis. Kemosintesis kan di kelas 12 berarti ya, ini masuknya ke bab metabolisme. Nah, di sini boleh kalian edit sedikit ya soalnya. Jadi untuk mikroba atau bakteri yang terlibat untuk reaksi pertama, dia yang mengubah
NH3 atau amonia, kemudian di situ ada penambahan oksigen, terus diubah menjadi HNO2. Nah, ini harusnya bakteri atau mikrobanya adalah Nitrosomonas sama Nitrosococcus, tapi nggak mempengaruhi isi sih. Kemudian yang bawahnya pengubahan dari HNO3 ditambah oksigen jadi HNO. Oh, baik. Ini harusnya HNO2 ya untuk reaksi kimianya yang sebelah kiri. HNO2 ditambah oksigen jadi HNO3. Nah, ini baru bakterinya adalah Nitrobacter. Nah, ini pernah kalian pelajari juga di kelas 10 di ini nih. Apa namanya tuh? Bak Monera sama daur nitrogen. Jadi ini adalah proses perubahan nitrogen yang terjadi di dunia itu kayak gimana. Nah, untuk reaksi yang pertama, ini ada pengubahan dari amonia, ada penambahan oksigen menjadi senyawa nitrit untuk reaksi yang pertama. Sehingga nama prosesnya karena mengubah amonia menjadi nitrit, maka disebut juga dengan proses nitritasi. Nah, terus untuk reaksi yang satunya lagi ada penambahan nitrit ditambah oksigen atau direaksikan dengan oksigen menjadi nitrat. Nah, untuk nama prosesnya karena membentuk nitrat maka disebut juga dengan nitratasi atau soalnya kebalik. Oh iya benar. Oh iya. Sorry. 63 tadi apa? Oh tadi udah 61, 62, 63 virus. Oh ini angka, maaf. Bentuk aku. Nah, kemudian apa sih? Oh, serangkaian proses ini secara umum itu bisa disebut juga sebagai nitrifikasi nama lainnya. Terus dari kedua jenis reaksi di atas menunjukkan adanya aktivitas bakteri nitrat yaitu, nah kalau kalian ingat sama judul reaksi kimianya, di situ disebut reaksi kemosintesis. Jadi kalau reaksi kemosintesis itu adalah suatu reaksi metabolisme yang menggunakan senyawa kimia atau reaksi kimia sebagai sumber energinya. Nah berarti di sini yang rada enakeun optionnya adalah yang B, bravo. Jadi energi kimia hasil oksidasi zat anorganik. Berarti dari sini nih ya, itu dipakai untuk mensintesis senyawa lain. Jadi senyawa lain atau produk akhirnya itu disebutnya senyawa organik. Jadi jawabannya yang B. Kalau kalian mau belajar lebih detail lagi tentang daur nitrogen, boleh kalian tengok materi kelas 10 yang bab ekosistem kalau nggak salah. Di situ dibahas. Karena kalau di kelas 12 biasanya sekilas ya untuk yang kemosintesis ini tuh. Terus lanjut lagi yang nomor 65, ini bukan hafalan tapi pengetahuan umum ya kayaknya. Nomor 65 tuh hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata kandungan gizi pada tempe itu lebih baik daripada kedelai. Hal ini dikarenakan, jadi kalau zat yang ada di dalam tempe itu akan lebih mudah diterima sama organ pencernaan kita, lebih mudah dicerna karena di dalamnya itu sudah mengandung asam amino. Jadi cari aja di option yang tersebut kata asam-asam amino. Nah, yang mana tuh? Jadi jawabannya ternyata yang paling tepat adalah yang D, delta. Jadi ragi tempe itu bisa mengubah zat pada kedelai menjadi asam amino esensial. BTW, sambil aku tulis juga ya untuk asam amino sendiri, jenisnya ada 2. Oh iya, asam amino itu adalah bentuk sederhana atau hasil pencernaan dari protein. Nah, untuk asam aminonya ada asam amino esensial sama satu lagi asam amino non esensial. Nah, bedanya kalau asam amino esensial itu adalah jenis asam amino yang tidak bisa disintesis sama tubuh sehingga kita butuh atau bisa dapetin asam aminonya tetap harus dari luar tubuh dari makanan yang mengandung protein. Nah, kalau asam amino non esensial berarti ini adalah asam amino yang bisa disintesis sama tubuh. Atau kalau masih ingat materi kelas 12 tentang sintesis protein, nah itu ada nama-nama asam aminonya yang rumiat itu adalah asam amino non esensial. Terus kalau yang esensialnya tadi yang tidak bisa disintesis sama tubuh, makanya meskipun sel tubuh kita itu bisa mensintesis protein, tapi tetap harus dapat asupan protein dari luar karena jenis asam amino yang terkandung di dalamnya beda. Gitu. Oke deh, langsung jadi yang nomor 65 jawabannya D, delta.
Lanjut nomor 66. Nah, biasanya kalau soal biologi terus isinya itu nama Latin semua, dan kalau misalnya nggak kenal ya udahlah diisi dengan zikir aja. Nah, kalau di sini paling aku bantu terjemahkan satu-satu ya untuk nama-nama Latinnya atau nama spesiesnya. Nah, yang nomor 66 ini untuk yang nomor satunya ada Saccharum sp, itu adalah gennya pohon tebu. Terus yang kedua ada Phoenix dactylifera, itu adalah buah yang suka kita makan kalau pas lagi puasa, kurma. Terus yang ketiga ada Mustifolia, itu adalah daun yang suka dipakai buat masak juga, daun suji. Terus kalau yang keempat, yang keempat ini bisa diterka sih dari nama latinnya Salacca, Edulis Salacca, berarti itu adalah salak. Terus kalau yang kelima si Perustopundus, itu adalah gennya rumput. Nah, kalau udah pakai bahasa Indonesianya mudah-mudahan agak kenapa mereka berlima dikelompokkan ke dalam satu kelompok tumbuhan yang sama. Nah, ternyata mereka berlima itu sama-sama kelompok tumbuhan yang berkeping biji satu atau disebutnya monokotil. Meskipun tidak semuanya kita melihat bijinya, tapi kan ada cara lain nih untuk mengenali apakah kelompok tumbuhan ini monokotil atau dikotil. Nah, kalau ciri yang utamanya tetap sih harusnya dilihat dari keping biji atau kotiledon. Nah, apakah kotiledonnya satu atau dua? Kalau kotiledonnya satu, berarti dia masuknya monokotil. Kalau kotiledon atau keping bijinya dua, berarti itu masuknya dikotil. Nah, untuk kelompok tumbuhan itu bisa kita tahu dia kotiledonnya satu atau dua itu saat dia berkecambah. Atau kalau kalian pernah ditugaskan gurunya untuk praktikum nih di bab 1 yang pertumbuhan perkembangan, disuruh nanam kacang hijau atau jagung, maka kita bisa lihat tuh keping bijinya selama dia berkecambah itu bijinya tetap satu aja atau bijinya kebuka jadi dua. Nah, kalau misalnya kita nanam biji jagung, maka biji jagung dari assalamualaikum sampai akhir bijinya itu tetap aja satu. Tapi kalau untuk biji kacang atau kacang hijau biasanya yang suka dipakai saat kita nanam, kemudian saat dia berkecambah kulit kacangnya itu lepas, terus si biji kacangnya itu kebuka jadi dua, berarti dia masuknya dikotil. Tapi cara lain untuk mengenalinya bisa juga dari ciri morfologi. Ini mungkin pernah belajar aku zaman SMP. Nah, kunci 3D-nya untuk yang monokotil itu adalah 3S TK. Apa aja tuh? Nah, S yang pertama dilihat dari kotiledonnya. Nah, kotiledonnya berjumlah 1, mono kan ya 1. Atau kotiledon, atau keping biji, atau suka disebut juga dengan daun lembaga, sama aja lah ya. Terus S yang kedua dilihat dari akarnya. Biasanya kalau untuk kelompok monokotil itu akarnya halus kayak rambut, atau disebut juga dengan akar serabut. Jadi dia lebih ringkih, lebih gampang dicabut lah ya. Terus S yang ketiga itu dilihat dari tulang daunnya, Beb. Nah, tulang daunnya kalau kalian lihat daun suji, daun pandan, misalnya daun rumput, nah tulang daunnya itu garis-garisnya lurus semua, atau kita sebut juga dengan tulang daun sejajar. Kemudian ada angka 3-nya juga nih di sini. Nah, angka 3-nya itu menunjukkan kelipatan perhiasan bunga. Jadi mahkota kelompoknya biasanya kelipatan 3. Dan yang terakhir ada TK, ini untuk batangnya. Nah, batangnya itu kalau buat kelompok tumbuhan monokotil itu dia nggak keras atau batangnya tidak berkayu karena batangnya tidak berkambium. Jadi batangnya tidak ada kambium. Nah, ini untuk yang monokotil. Sekarang kita coba cek dari optionnya ya. Kalau yang pertama, tipe berkas pembuluh kolateral terbuka. Oh, baik. Kalau untuk tipe berkas pembuluh itu bisa terlihatnya dari batang tumbuhannya kalau dia dipotong melintang. Nah, jadi kalau batangnya dipotong melintang, penampakannya di mikroskop, letak berkas pembuluhnya itu nyebar karena kagak ada kambium. Nah, kalau tipe berkas pembuluhnya yang nyebar kayak gini, itu disebutnya tipe berkas pembuluh kolateral tertutup harusnya. Kemudian yang kedua, tulang daunnya isobilateral. Nah, kalau tulang daun isobilateral itu maksudnya daunnya serempak atau helaian daunnya
daunnya, yang bagian atas sama yang bagian bawah itu sama. Nah, untuk kelompok tumbuhan monokotil ternyata kalau dilihat secara mikroskopis, memang tulang daunnya itu isobilateral. Jadi bagian atas sama bagian bawah itu punya struktur yang hampir mirip atau seragam. Jadi masih ke bawah. Nah, bagian atasnya ada epidermis, kemudian jaringan bawahnya ada palisade. Tapi kalau untuk monokotil itu disebutnya jaringan mesofil aja. Terus ada berkas pembuluh. Nah, bagian atas sama bawah itu strukturnya mirip, maka itu yang disebut dengan isobilateral. Nah, jadi jawabannya yang paling cocok harusnya yang nomor 66 itu adalah yang B, Bravo. Kalaupun mau ngisinya yang A, itu boleh, paling yang terbukanya itu dicoret, diganti jadi tertutup. Nah, kalau untuk option yang lain tidak memiliki koleotil dan koleoriza. Nah, koleotil sama koleoriza itu adalah struktur pada tumbuhan monokotil saat dia berkecambah. Koleoptil itu dibilangnya selaput pelindung calon batang, kalau koleoriza itu selaput pelindung calon akar. Nah, itu harusnya koleoptil koleoriza itu dimiliki juga sama monokotil. Banyak ya ternyata pembedanya. Terus tipe perkecambahan epigel, no, karena kalau untuk monokotil itu tipe perkecambahannya harusnya hipogeal, jadi biji atau biji atau kotiledonia itu tetap tertanam di bawah. Nah, terus yang terakhir tidak mempunyai bunga sejati, no, karena dia masuknya ke geng Angiospermae, maka mereka semua punya bunga. Kalau yang nggak punya bunga itu kelompoknya Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka gitu. Jadi untuk yang nomor 66 jawabannya yang B harusnya. Bravo. Kemudian, sebentar. Aku aja ya. Oke, yuk lanjut lagi yang nomor berapa sih? 67 baik. Untuk nomor 67 harusnya mudah ya, semoga pada benar. Bila kadar karbon dioksida dalam suatu ekosistem menurun, organisme yang pertama kali menerima dampak negatif adalah, berarti di sini kalian pilih aja organisme yang memanfaatkan CO2. Nah, makhluk hidup yang memanfaatkan CO2 itu adalah makhluk hidup yang bisa menyusun makanannya sendiri atau bisa fotosintesis. Nah, kalau yang bisa fotosintesis itu geng tumbuhan kan ya, atau kalau di ekosistem kita sebut juga dengan geng produsen. Itu berarti jawabannya yang nomor 67 udah jelas yang Jadi yang memanfaatkan CO2 berarti produsen karena mereka butuh buat fotosintesis. Kemudian istilah lain untuk kelompok makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri itu disebut juga dengan kelompok organisme autotrof. Terus kalau yang lawannya itu heterotrof, berarti kayak geng konsumen untuk heterotrof. Lanjut yang nomor 68. Ini bab pertumbuhan perkembangan. Penyemprotan kombinasi hormon auksin dan giberelin pada tumbuhan bertujuan untuk apa? Nah, kalau untuk hormon tumbuhan, BTW nama lainnya hormon tumbuhan itu disebut juga dengan fitohormon. Jenis hormonnya itu ada berapa ya? Ada segitulah ya, pokoknya ada 8 gitu kalau nggak salah. Nah, hormonnya apa aja? Ada kunci 3D-nya nih. Kunci 3D-nya adalah alkalin, gebis, si eta, trauma, abis. Nah, nama hormonnya yang pertama au, yaitu adalah hormon auksin. Berarti ini yang ditanyain di soal. Aunya auksin. Kemudian auksin itu fungsi utamanya merangsang pertumbuhan utama di tumbuhan, atau suka dibilangnya tuh merangsang pertumbuhan primer kalau di tumbuhan. Terus yang kedua ada hormon kalin. Nah, yang kalin ini berperan untuk membentuk organ tumbuhan, dan organ tumbuhan itu kan jenisnya secara umum ada 3 ya, ada akar, batang, sama daun. Dan hormon kalinnya juga macam-macam tergantung dari organ targetannya. Kalau untuk membentuk akar berarti nama hormonnya rizokalin. Kemudian membentuk batang namanya kaulokalin. Terus yang membentuk daun namanya filokalin. Jadi nama hormonnya belakangnya kalin.
Terus hormon yang ketiga, gebis ya, dari huruf depannya G terus ada B-nya. Ini adalah hormon giberelin. Nah, giberelin ini kalau dimasukkan ke tumbuhan yang kerdil itu bisa merangsang supaya tumbuhannya itu bisa mulai tumbuh lagi. Plus giberelin juga merangsang pembungaan. Kemudian yang C-nya itu untuk sitokinin, ini adalah hormon yang berperan sebagai apa ya? Anti-aging lah ya kalau di tumbuhan, atau mencegah penuaan tumbuhan karena dia merangsang terjadinya regenerasi sel atau pembelahan sel yang sitokinin. Terus kalau yang E, nah ini adalah satu-satunya hormon yang wujudnya berupa gas, yaitu gas etilen. Nah ini mah biasanya pada inget nih, dia yang berperan untuk merangsang supaya buahnya cepat matang. Lalu ada trauma, ini nama hormonnya adalah asam traumalin. Nah, kalau dengar kata trauma, biasanya ingatnya ini karena pernah dilukai di masa lalu jadinya trauma. Maka asam traumalin di tumbuhan itu memang fungsinya adalah untuk menyembuhkan luka tumbuhan atau buat perbaikan sel. Kemudian hormon yang terakhir, ABIS, itu untuk hormon asam absisat. Nah, kalau asam absisat ini dia hormon yang beda sendiri fungsinya dibandingkan yang lain. Karena kalau yang lain kan secara umum untuk memacu pertumbuhan tuh. Nah, kalau yang asam absisat tuh boleh lihat dari namanya, ini hormon yang sesat karena dia menghambat pertumbuhan. Tapi sebenarnya tujuannya teh mulia ya. Jadi kalau lingkungannya kurang kondusif untuk tumbuhan tersebut tumbuh, maka pertumbuhannya itu akan ditekan sama si hormon asam absisat ini. Jadi dia berperan untuk menghambat pertumbuhan atau bikin tumbuhannya jadi istirahat, atau nama lainnya disebut juga dengan dormansi. Sama dia juga berperan untuk pengguguran daun atau bikin daunnya jadi habis. Nah, itu asam absisat. Sekarang balik lagi nih ke soal kalau yang ditanya tuh combo hormon auxin sama giberelin yang mana DUMS? Maka jawaban yang paling cocok adalah ini. Yang A, merangsang pembungaan. Jadi gini, kalau pembungaan itu hormon yang pengaruhinya bisa banyak. Salah satunya ada auxin sama giberelin. Seperti tadi yang udah aku sebutkan, kalau auxin itu kan memacu pertumbuhan utama buat panjang. Tapi kalau giberelin itu bisa bikin pembungaannya itu jadi lebih cepat gitu. Jadi jawabannya nomor 68 yang A. Aduh, udah berapa soal nih? Semoga masih pada banyak yang benar ya. Amin. Berikutnya, lanjut nomor 69. Nomor 69 ini konsepnya tentang sel, yaitu transportasi pada sel. Nah, meskipun konsentrasi Na+ di dalam sel katanya lebih rendah dibandingkan dengan di luar sel, ion Na+ tetap dapat bergerak keluar sel. Sebab berarti ini tuh, bentar aku kasih konsepnya dulu. Untuk proses perpindahan zat di sel atau disebut juga transportasi melalui membran sel, ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan transport aktif, sama satu lagi ada transport pasif. Ini tuh dibedakan berdasarkan arahnya dan juga kebutuhan energinya. Nah, kalau untuk yang transport aktif itu perpindahan sesuatu dari yang sedikit ke yang banyak. Nah, kalau transport pasif berarti kebalikannya, dari banyak ke dikit. Nah, kalau untuk transport pasif itu perpindahan sesuatu dari yang banyak ke yang dikit, maka dia itu akan berpindah gitu aja atau berpindah secara alami. Sehingga untuk transport pasif itu dia nggak butuh energi nih, Beb. Jadi yang pasif itu tambahannya dia tidak memerlukan energi atau ATP. Tapi kalau untuk yang transport aktif nih, karena perpindahannya itu dari yang jumlahnya sedikit ke yang banyak, otomatis lebih susah. Maka untuk yang transport aktif ini dia butuh energi atau butuh ATP. Atau kalau bahasa di soal biasanya dibilangnya gini, kalau yang pasif itu perpindahan sesuatu yang searah gradien konsentrasi. Maksudnya searah gradien konsentrasinya dari banyak ke dikit. Tapi kalau yang transport aktif itu melawan arah gradien konsentrasi karena dari dikit ke banyak. Nah, sekarang contoh prosesnya nih, Beb. Untuk yang transport pasif, ini contohnya mungkin kalian juga pernah dengar. Yang pertama ada difusi. Nah, difusi sendiri artinya perpindahan zat, bisa berupa zat, bisa juga gas. Sama satu lagi temannya, yaitu osmosis
atau perpindahan air. Nah, kalau osmosis itu contohnya kalau kalian masak mie instan tuh ya, terus nggak langsung kalian makan, biasanya lama-lama mie-nya itu jadi kembang, jadi bekah gitu, karena kuahnya itu masuk ke dalam mie-nya. Yang berpindah itu adalah kuah atau air. Maka kalau yang berpindahnya air itu disebutnya osmosis. Kalau yang berpindahnya zat itu disebutnya difusi. Contoh yang mainstream kayak kalian bikin teh di segelas air gitu ya, maka yang nyebar itu adalah partikel teh yang ada di kantong tehnya kan. Berarti yang berpindahnya adalah zat. Nah, kalau perpindahan zat itu disebutnya difusi. Jadi perbedaannya itu kalau difusi mah yang pindahnya zat, kalau osmosis yang berpindahnya air. Atau boleh dibilangnya kalau osmosis itu perpindahan pelarut, kalau difusi perpindahan zat ke larut. Nah, sekarang untuk yang transport aktifnya nih, Beb. Contohnya ada apa aja? Yang pertama ada yang disebut dengan pompa ion. Nah, ini disebutin tuh kalau di soal tersebut ada Na+, berarti itu ngomongin pompa ion. Jadi sebenarnya udah ketahuan kalau pompa ion ini masuknya ke transport aktif. Terus contoh lainnya selain pompa ion ada yang disebut dengan endositosis. Sama satu lagi ada eksositosis. Kalau endositosis itu adalah proses masuknya zat ke dalam sel, endo, dalam. Terus kalau ekso berarti pengeluaran zat dari sel, exit berarti ya. Eksositosis. Maka nomor 69 sudah jelas jawabannya yang C ya, cari. Oke, lanjut lagi. Nomor 70, ini transportasi apoplas pada tumbuhan adalah transportasi air yang kayak gimana? Baik, untuk transportasi pada tumbuhan, jika dibedakan berdasarkan jenis yang ngangkutnya berupa apa, maka ini dibagi jadi dua. Kalau yang tadi kan ngomonginnya tingkatan sel ya di membran sel. Kalau yang ini tingkatan jaringan. Jadi transportasi pada jaringan tumbuhan. Kita bagi jadi dua. Yang pertama ada transportasi vaskuler, intravaskuler, sama satu lagi ada transportasi ekstravaskuler. Nah, kalau masih ingat di tumbuhan itu yang bertugas jadi tukang angkut-angkutnya tumbuhan itu kan ada dua jaringan ya, xilem sama flum. Maka untuk yang pengangkutan intravaskuler itu adalah pengangkutan dengan menggunakan pembuluh angkut. Berarti yang ini melalui xilem dan juga flum. Kalau xilem ngangkut apa? Masih ingat gak? Dia ngangkut air atau hasil fotosintesis? Fotosintesis. Iya, yang xilem ternyata dia ngangkut air. Kalau yang flumnya barulah dia ngangkut hasil fotosintesis. Kebalik dikit nggak apa-apa. Jadi kita lihat dari huruf depannya deh supaya nggak ketukar. Kalau F, flum, dia ngangkut hasil fotosintesis atau sama aja dengan ngangkut makanannya tumbuhan lah ya atau food. Kalau xilem berarti dia mengangkut lem mineral atau air sama aja. Kemudian arahnya nih kalau yang intravaskuler tuh pengangkutannya berarti dari bawah ke atas dan juga dari atas ke bawah. Atau apa tuh disebutnya teh? Arahnya vertikal kalau yang intra. Nah, kalau yang ekstravaskuler ini pengangkutannya ke arah samping. Jadi dari sel yang atau jaringan yang paling dalam ke yang paling luar atau kebalikannya. Nah, jenisnya untuk yang ekstravaskuler ini ada dua. Ada pengangkutan simplas sama satu lagi pengangkutan apoplas. Nah, kalau yang simplas itu pengangkutan zatnya itu melalui sel-sel. Misalnya Pak gambarnya kayak gini aja ya. Nah, kalau yang simplas pengangkutannya itu nembus ke cairan selnya atau kita sebut juga dengan sitoplasma. Jadi diangkut misalnya dari sisi A ke sisi B itu diangkut sampai nembus atau masuk ke dalam selnya. Tapi kalau yang apoplas dia itu pengangkutannya tidak melalui sel, tapi melalui celah-celah atau ruang antar sel. Jadi kalau yang apoplasma dia nyempil-nyempil gitu. Maka kita lihat yuk ke soal. Karena yang ditanya itu adalah transportasi apoplas, ada A-nya, maka pengangkutannya melalui ruang-ruang antar sel. Jadi jawabannya untuk nomor 70 itu yang D, jawab. Lanjut.
Oke. Yang nomor 71 ini ngomongin sel saraf atau neuron. Nah, untuk sel saraf ini jika dibedakan berdasarkan bentuknya atau kalau kalian ingat di sini ada bentuk bulat-bulat sama ada serabut-serabutnya. Nah, itu adalah jenis sel saraf jika dibedakan berdasarkan uluran atau cabang. Nah, langsung dikasih keterangan di gambarnya aja yang di soal. Yang gambar pertama, yang gambar pertama itu disebutnya neuron unipolar. Kenapa dibilang unipolar? Karena dari satu bulatan atau bulatan itu adalah badan sel, itu keluar hanya satu serabut, makanya disebutnya uni satu. Terus kalau gambar yang sebelahnya itu adalah bipolar. Nah, untuk yang bipolar itu karena dari satu badan sel keluar dua serabut saraf, kanan sama kiri kan ya. Terus kalau untuk gambar yang ketiga, ini disebutnya sel saraf piramid. Karena cabangnya atau serabutnya itu rumit gitu ya. Terus kalau kalian ingat, bentuk si serabutnya itu mirip kayak segitiga, kayak piramid gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, nah karena cabangnya banyak, jadi ini adalah gambar sel saraf yang sering kita temui ya di gambar atau di soal. Nah, ini disebutnya saraf multipolar. Dan dia tuh saraf-sarafnya ada di mana aja, ini mah sifatnya hafalannya. Oke, kalau yang ditanyain di soal ini, rangsangan dari saraf pusat ke otot atau kelenjar itu sarafnya yang mana? Nah, kalau untuk pertanyaannya ini berkaitan juga dengan jenis neuron jika dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, kalau berdasarkan fungsi, neuronnya itu dibagi jadi 3. Kunci 3D-nya adalah semok. Apa aja tuh si neuronnya? Yang pertama, C-nya itu untuk neuron sensori or sensoris, terserah lah ya. Terus yang kedua, mo-nya itu untuk neuron motoris. Lalu yang terakhir ada neuron konektor atau disebut juga dengan neuron penghubung. Nah, kalau yang sensor dia itu berperan untuk membawa rangsangan. Oh bentar, aku buat dalam bentuk skema aja deh. Kalau ini adalah bagan atau skema jalannya rangsangan atau rangsangan kita sebut juga dengan impuls, maka rangsangan itu di tubuh kita diolahnya sama 3 bagian. Yang pertama, ada yang bertugas sebagai penerima rangsangan atau disebutnya reseptor. Terus yang berperan sebagai pengolah rangsangan ini adalah saraf pusat. Sama satu lagi yang kena dampak dari rangsangannya atau disebutnya efektor. Nah, jenis atau bagiannya tuh apa aja sih? Kalau yang jadi reseptor itu adalah bagian tubuh kita yang berhubungan dengan dunia luar, atau ini adalah alat indera kalau yang reseptor. Terus kalau yang jadi saraf pusatnya pasti pada tahu lah ya, otak sama satu lagi sumsum tulang belakang. Terus kalau yang jadi efektor ini adalah bagian tubuh kita yang kena dampak dari rangsangannya. Nah, yang jadi efektornya itu adalah otot sama kelenjar. Nah, yang membawa rangsangannya nih dari dari reseptor ke saraf pusat itu adalah saraf sensori. Terus yang membawa rangsangan dari saraf pusat ke efektor itu adalah saraf motorik. Nah, satu lagi kalau neuron yang konektor yaitu berperan sebagai penghubung antara sensor sama motor. Berarti secara tidak langsung dia itu ada di dalam saraf pusat. Makanya kalau kita ngobrol nih ya, atau misalnya lagi belajar, bentar-bentar aku lagi nggak connect, nunjuknya ke sini karena ke kepala, ke otak, karena di dalamnya itu banyak neuron konektornya. Nah, terus balik lagi ke soal. Nah, yang ditanya ini adalah rangsangan dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Berarti kalau dari pusat ke otot atau kelenjar itu neuronnya adalah neuron motorik. Nah, yang neuron motorik ini gambarnya yang mana? Maka untuk yang neuron motorik itu gambarnya ternyata yang ini, yang multipolar. Jadi jawabannya yang B, bravo. Baik, semangat. Masih ada 9 soal lagi. Lanjut. Nomor 72 yuk. Untuk soal yang nomor 72, jaringan kartilago hialin ditemukan pada apa? Nah, jaringan kartilago sendiri itu adalah jaringan
tulang rawan. Nah, kalau tulang rawan itu kalau kalian masih ingat ada 3 jenis kan ya, ada tulang rawan hialin, sama tulang rawan elastin, dan satu lagi ada tulang rawan fibrosa. Nah, kalau tulang rawan hialin atau tadi di soal itu disebutnya cartilago hialin, itu adalah jenis tulang rawan yang ternyata di tubuh kita jumlahnya paling banyak gitu. Nah, ada di mana aja nih? Misalnya yang tulang rawan hialin itu ada di setiap ujung tulang pipa, kemudian ada juga di persendian, lalu ada di saluran pernafasan. Nah, sekarang kita coba cek baby check. Yang paling cocok nih ya untuk untuk cartilago hialin ada di mana? Yang paling tepat yang B, yang Bravo. Jadi dia ada di laring itu yang sebelah sini ya. Di dalamnya itu mengandung pita suara juga, dia berarti masuknya ke saluran pernafasan. Sama ada di ujung tulang rusuk gitu. Terus kalau tambahannya, ini berarti aku tulis dulu deh jawabannya. Yang B, Bravo. Terus kalau tulang rawan elastin, nah lihat aja dari namanya elastin, berarti dia sifatnya paling elastis jika dibandingkan dengan yang lain. Nah kalau yang tulang rawan elastin itu contohnya ada di daun telinga, kemudian ada di ini epiglottis, sama ada di telinga bagian tengah atau disebutnya eustachius. Jadi boleh melihatnya dari huruf depannya atau dari namanya elastin, elastis, berarti contohnya ada di daun telinga, atau bagian yang lainnya depannya ada epiglottis, sama satu lagi bagian telinga tengah ada saluran eustachius. Terus yang satu lagi ada tulang rawan fibrosa. Nah, kalau yang tulang rawan fibrosa itu ada di sekat di antara ruas-ruas tulang belakang. Atau tulang belakang itu kita sebut juga dengan vertebrae. Oh iya, kalau dilihat dari tingkat kekuatannya, yang paling keras itu yang fibrosa, yang paling lentur berarti yang tulang rawan elastin. Lanjut yang nomor 73. Bentar, karena Papa ini udah hapus dulu ya. Oh itu. Sejauh ini udah ada yang benar berapa soal nih? Ada yang benarnya udah 10 soal? Sudah mulai ngantuk? Enggak, tenang, tahan, masih sedikit lagi, bentar lagi selesai. Kalian luar biasa banget deh, dari pagi di hari Sabtu yang indah, yang enak membuat rebahan, ternyata masih pada les. Luar biasa. Oke, lanjut lagi yuk. Oke, yuk untuk soal yang nomor 73 sekarang. Nomor 73 ini konsepnya masih substansi genetika, tapi yang ditanya adalah urutan sintesis protein. Nah, untuk urutan sintesis protein, secara umum dia tuh dibagi jadi dua tahapan kan ya. Yang pertama, untuk sintesis protein itu ada yang disebut dengan transkripsi, sama satu lagi ada translasi. Ya. Nah, untuk yang transkripsi itu artinya proses. Transkrip sendiri artinya cetak. Kalau translasi, translate berarti menerjemahkan. Yes, penerjemahan. Nice. Terus untuk proses transkripsi itu melibatkan pemilik urutan materi genetiknya, berarti dia melibatkan DNA. Terus urutan materi genetiknya dari DNA ini dicetak ke rantai single, yaitu RNA. Nah, RNA-nya sendiri kan macam-macam tuh ya, ada RNA duta, kemudian RNA ribosom, sama RNA transfer. Nah, yang terlibat di tahapan transkripsi itu adalah RNA duta, atau kadang disebut juga dengan RNA messenger. Atau hasilnya dari proses transkripsi ini berupa kode genetik yang kita sebut dengan kodon. Ini untuk transkrip.
Kemudian prosesnya untuk yang transkripsi ini, karena DNA tuh nggak bisa kemana-mana dan DNA tuh letaknya ada di dalam inti sel, maka transkripsi ini terjadinya di inti sel ya atau di nukleus. Nah, terus yang berikutnya ada tahapan translasi dan ini merupakan tahapan yang berkelanjutan. Berarti kalau udah beres transkripsinya, nanti kodenya itu dari inti sel akan dibawa ke tempat atau organel berikutnya yaitu ribosom. Nah, kemudian di ribosom RNA duta yang membawa kodon atau materi genetik tadi diterjemahkan menjadi senyawa yang nanti kalau digabung-gabung jadi protein. Berarti di sini diterjemahkan menjadi asam amino. Terus ada translator atau penerjemahnya. Nah, penerjemahnya itu adalah RNA transfer atau suka disingkat RNA-T. Kemudian nanti asam-asam amino ini akan digabung-gabung sehingga terbentuklah senyawa kompleks. Ini kan judul prosesnya adalah sintesis protein ya wes, berarti produk akhirnya berupa protein atau nama lainnya disebut juga dengan polipeptida. Nah, terus kita coba sesuaikan sama yang ada di soal ya. Di sini langkah sintesis protein yang benar adalah karena tadi proses sintesis protein itu mulai dari transkripsi, berarti dimulai dari DNA. Cari aja di option yang disebut kata DNA duluan, berarti yang nomor 2 dulu. Ternyata di option semuanya juga nomor 2 ya depannya. Ya wes. Kemudian kalau DNA-nya udah mencetak RNA-D, nanti dia kemana? Nah, nanti akan lanjut ke nomor 3. RNA-D-nya itu akan mengalami maturasi atau kematangan atau untaiannya jadi lebih panjang lah ya. Dan dia akan meninggalkan inti sel atau meninggalkan nukleus dan masuk ke ribosom. Berarti dari nomor 2 ke nomor 3. Nah, dari 2 ke 3 itu bisa B, bisa juga C nih ya. Nah, sekarang lihat lagi. Dari nomor 3 berarti fix, lanjut ke nomor 4, ribosom membaca kode genetik pada kode yang ada di RNA-D. Ya, sekarang ini kan buat diterjemahin. Anggap aja ribosomnya itu kayak pabriknya sih ya, gitu. Terus, nah dari nomor 4 itu lanjut ke mana nih? Ke nomor 1 atau ke nomor 5? Ternyata dari nomor 4 ke lanjutnya ke nomor 1 dulu. Jadi RNA-T-nya nanti dia yang akan membawakan asam amino yang sesuai dengan kodon tadi. Nah, barulah kalau udah dibawain asam-asam aminonya, mereka akan direkit sehingga terbentuk polipeptida. Jadi di option ini yang ada kata polipeptidanya itu paling akhir. Berarti jawabannya yang nomor 73 itu yang C ya. Terus nomor 74 ini ngomongin kontraksi otot. Oke. Kalau untuk kontraksi otot, di sini ada istilah aktin, miosin, sama ada asetilkolin. Nah, kalau asetilkolin itu adalah senyawa kimia yang berperan sebagai neurotransmitter. Atau neurotransmitter itu adalah zat kimia yang bisa menghantarkan rangsangan. Terus di situ juga ada aktin sama miosin. Nah, ini adalah komponen kecil banget dari sel otot atau suka disebut juga dengan mikrofilamen yang ada di dalam jaringan atau sel otot. Nah, terus kalau yang ini aku langsung kasih jawabannya aja deh ya. Urutan mekanisme kontraksi otot yang benar yang pertama adalah pasti dimulai dari rangsangan. Harus ada rangsangan dulu baru kita bisa bergerak. Berarti dimulai dari yang Q, kemudian kalau udah ada rangsangan, maka si rangsangannya itu harus diangkut supaya bisa nyampe ke tempat berikutnya atau ke tempat sasaran. Nah, yang jadi pengangkut rangsangannya itu disebut juga dengan neurotransmitter. Nah, di sini diperankannya oleh asetilkolin. Sebenarnya jenis neurotransmitter sendiri yang cuma asetilkolin sih ya. Ada dopamin kalau kalian pernah dengar, terus ada serotonin. Berarti ya wes cari aja yang Q sama P-nya sebelahan. Jadi jawabannya yang D, yang delta. Kemudian lanjut nomor 75. Setetes darah bergolongan darah A dicampur dengan setetes darah bergolongan darah B. Maka akan terjadi aglutinasi karena terjadi reaksi antara ini berarti ada hubungannya dengan golongan darah. Nah, untuk golongan darah sendiri itu
ditentukan berdasarkan dua jenis protein untuk gula darah. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan agglutinogen, sama satu lagi ada agglutinin. Atau kadang disebutnya yang agglutinogen itu adalah antigen, sedangkan yang agglutininnya adalah antibodi. Nah, kedua protein ini punya sifat yang berbeda. Jadi untuk yang agglutinogen itu adalah protein yang bisa digumpalkan. Sedangkan agglutinin itu adalah protein yang bisa menggumpalkan. Nah, kalau mereka ketemu dan cocok, maka nanti akan terjadi penggumpalan atau istilah lainnya disebut dengan agglutinasi tadi. Nah, terus kalau dilambangkan yang agglutinogen itu biasanya dilambangkan dengan huruf A, B gitu ya. Kalau yang agglutininnya dilambangkan dengan alfa sama beta. Nah, kemudian ada catatannya nih, kalau terjadi penggumpalan atau agglutinasi itu adalah ketika agglutinogen A digumpalkan sama agglutinin alfa, atau ada agglutinogen B digumpalkan sama agglutinin beta. Jadi B ketemu sama beta, A ketemu sama alfa. Nah, sekarang untuk golongan darahnya, kalau orang dengan golongan darah A, maka di dalam darahnya itu mengandung agglutinogen A. Jadi nama golongan darahnya itu sesuai sama nama agglutinogen yang dia punya. Nah, tapi agglutininnya Beta. Gak mungkin agglutininnya alfa, karena kalau agglutininnya alfa nanti darah orang tersebut menggumpal dong. Terus kalau orang golongan darahnya B, berarti agglutinogen yang dia punya juga B, tapi agglutininnya alfa. Terus kalau orang golongan darah AB, maka agglutinogennya ada dua ya, ada A sama B. Terus agglutininnya ternyata nggak ada kalau yang AB. Terakhir kalau golongan darahnya 0, biasanya kita sebutnya O ya golongan darahnya. Nah, ini dibilangnya 0 sih karena dia nggak punya agglutinogen, tapi dia punya dua agglutinin. Jadi dia punya alfa, dia juga punya beta. Nah, sekarang kalau di soalnya di sini ada darah yang bergolongan darah A dengan yang bergolongan darah B dicampur, maka nanti akan terjadi penggumpalan. Itu yang mana? Tadi rumusnya atau keywordnya A ketemu alfa, B ketemu beta ya. Berarti di sini yang cocok adalah, nah, ada agglutinin alfa dari orang golongan darah B. Nah, yang golongan darah B dia punya alfa, terus ketemu sama agglutinogen dari darah A. Kalau orang golongan darah A berarti agglutinogennya A. Berarti ada A ketemu alfa. Jadi yang betul itu yang nomor 1 A sama alfa, sama yang nomor 3 nih B sama beta gitu. Jadi 1 sama 3 aja. Jadi jawabannya yang B. Bravo. Kemudian nomor 76, sel atau jaringan berikut yang sangat peka terhadap bahaya radiasi adalah keywordnya kalau sel-sel yang peka terhadap bahaya radiasi adalah sel yang masih muda dan juga selnya aktif membelah atau sel itu bersifat bukan bersifat memiliki materi genetik yang nantinya akan diturunkan. Nah, di antara 3 sel ini, yang pertama ada sel germinal di gonad. Gonad sendiri adalah kelenjar kelamin, berarti sel germinal itu adalah sel kelamin, jadi dia sensitif terhadap radiasi. Yang nomor 1, nah, terus yang nomor 2 jaringan embrional. Nah, jaringan embrional itu adalah jaringan yang masih dedek-dedek atau jaringan pada janin ya atau embrio, itu juga masih dalam proses pertumbuhan, dia pun sensitif terhadap radiasi karena bisa mengakibatkan mutasi. Terus yang ketiga adalah jaringan mesenkin. Nah, kalau jaringan mesenkin itu adalah jaringan yang nantinya akan mengalami perubahan menjadi jaringan ikat. Jadi boleh kita bilang sebagai calon jaringan ikat. Berarti ini pun jaringannya masih muda, masih awal. Nah, terakhir kalau jaringan ikat itu adalah jaringan yang sudah dewasa. Berarti dia tidak sesensitif itu terhadap radiasi. Meskipun ada sih beberapa jaringan ikat yang sensitif sama radiasi ya, contohnya jaringan darah misalnya, tapi nggak semua jaringan ikat. Jadi jawabannya yang 1, 2, sama 3. Jadi nomor 76 yang A. Kemudian nomor 77 agen biologi yang dapat menyebabkan mutasi adalah,
Nah, kalau agen biologi atau makhluk hidup yang bisa menyebabkan mutasi, itu disebut juga istilah lainnya dengan mutagen. Nah, mutagennya sendiri itu dibagi jadi 3, ada mutagen fisika, contohnya ini radiasi, UV, sinar X, itu masuknya ke mutagen fisika. Terus yang kedua ada mutagen kimia, berarti bisa senyawa-senyawa kimia ya. Terus yang terakhir ada mutagen biologi. Kalau mutagen biologi berarti makhluk hidup yang bisa menyebabkan mutasi. Mutasi sendiri artinya kan perubahan genetik. Nah, spesies simpelnya adalah makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit. Berarti dia adalah virus sama bakteri. Udah kejawab deh nomor 77. Jawabannya yang B, delta. Terus lanjut 3 soal lagi, semangat. Yang nomor 78, hasil persilangan antara tikus berwarna abu dan tikus berwarna putih yang tidak diketahui genotipnya tertera pada tabel di bawah ini. Nah, untuk soal nomor 78 itu nggak usah harus kalian silangin semua gitu ya. Tapi ini bisa diterka dari anaknya. Nah, nomor 78 tuh di sini untuk persilangan yang nomor 1, induk betinanya abu, terus jantannya putih. Ternyata anaknya abu sama putih juga. Angkanya 82/78 atau simpelnya mah 1/1 lah ya kurang lebih. Kemudian untuk persilangan yang kedua, betinanya abu, jantannya abu, ternyata anaknya ada yang abu, ada yang putih. 118/39, banding 39 kurang lebih 3/1 lah ya untuk yang kedua. Terus yang ketiga, putih sama putih. Ternyata keturunannya semuanya putih. Karena nggak ada yang abu, putihnya 50. Terus yang keempat, abu sama putih, anaknya ternyata abu semua. Nggak ada yang putih. Terus yang ditanya, jika betina abu-abu dari penyilangan 4, berarti ini ya, ini. Disilangkan dengan jantan abu-abu dari penyilangan nomor 2. Nah, abu nikah sama abu. Nanti anaknya jadi gimana? Nah, kita coba lihat. Ternyata di sini ketika ada abu sama abu disilangkan anaknya jadi ada yang putih. Berarti bisa kita bilang bentar. Yang ini tuh, yang putih itu genotipnya misalnya P kecil. Terus yang abunya itu misalnya P besar dot. Karena kita nggak tahu apakah dia dominan atau resesi, homozigot atau heterozigot, maaf. Nah, terus kalau untuk yang nomor 4, abu nikah sama putih, ternyata anaknya abu semua. Jadi kalau ini putih, terus ini misalnya P besar, P kecil deh, atau P besar dos. Nah, kalau kita silangkan, kita bisa anggap, oh baik, kayaknya yang ini heterozigot deh, Beb. Karena, enggak, yang ini homozigot. Soalnya kalau yang ini heterozigot harusnya anaknya ada yang putih, tapi ternyata nggak ada. Berarti yang satu genotipnya papa, ini bidangnya abu. Terus yang satu genotipnya kemungkinan sih papi atau heterozigot. Berarti nanti kalau mereka disilangin ya, papa sama papi, ini berarti gametnya pa, yang ini bisa pa, bisa pi. Kalau kita silangkan berarti papa sama papi. Jadi selama dia mengandung huruf dominan, maka sifatnya pasti abu-abu gitu. Jadi jawabannya ya wes yang A, semua anaknya abu. Tuh. Oh belum? Maaf. 70 delta, 71 bravo, 72 bravo. Lagi. Oke, 2 soal terakhir untuk nomor 79. Produk bioteknologi yang digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit akibat virus adalah, nah ini ada protein khusus yang melawan virus, itu disebutnya interferon. Langsung aja ya, jadi jawabannya yang D, delta. Terus nomor 80, ini tinggal baca grafik. Nah, yang ditanya aktivitas enzim 1 yang diperlihatkan pada grafik menunjukkan bahwa enzim 1 itu merupakan enzim yang terlibat dalam apa? Nah, kalau kita lihat enzim 1 itu dia kurvanya itu turun ketika pH-nya menuju netral. Berarti di sini bisa kita bilang ini adalah enzim yang bekerja pada pH yang asam atau pH-nya harus rendah. Nah, kalau pH-nya asam berarti itu kerjanya di lambung. Nah, enzim yang berperan untuk
mencerna zat makanan yang ada di lambung itu adalah enzim pencerna protein. Nah, nama enzimnya adalah pepsin, atau boleh di sini fungsinya adalah untuk merombak protein menjadi polipeptida pendek. Atau di situ kalau misalnya kalian pernah ingat untuk yang nomor 20 itu 80 maaf. Dia mengubah protein menjadi pepton. Nah, nama enzimnya adalah pepsin. Gitu deh, jadi jawabannya yang C. Apa? Oh iya, yang nomor 79 tadi belum aku tulis di sini, jawabannya yang D. Biar aku tahu. Ada lagi? Udah. Oke deh, kalau sudah, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bersama bisa membantu kalian dalam belajar. Kemudian semoga hasilnya juga bagus. Kalau nanti ada TO lagi, mudah-mudahan nilainya berprogres. Semoga dimudahkan ikhtiar kalian dalam UTBK tahun ini. Kemudian semangatnya selalu konsisten dan juga kaliannya selalu sehat meskipun di rumah aja. Amin. Dan gak stres, selalu bahagia dan kaya raya. Amin. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah tetap semangat meskipun di rumah aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Yo.